lagi di channel aku, Rera Pramesti. Hai, di video kali ini aku bakal bahas tentang curi start. Gimana sih cara lolos SNMPTN dan SBMPTN 2023. Tapi sebelumnya, aku pengen kamu buat cek dulu nih, apakah udah sub channel ini apa belum? Kalau misalnya belum, langsung aja beri dukungannya ya, karena itu tuh gratis banget. Selain itu, kamu juga bisa like, komen, serta share di video ini, biar video ini tuh makin bermanfaat gitu ya. Apalagi buat orang-orang seperti pejuang 2023 kayak kamu. Pertama-tama juga aku pengen kamu untuk bawa notes, entah itu di HP atau di kertas, biar bisa kamu tulis apa aja sih tips biar bisa meningkatkan peluang kamu untuk lolos di SNMPTN dan SBMPTN 2023. So, udah siap? Langsung aja. Guys, nggak kerasa ya, SNMPTN dan SBMPTN bakal datang kurang dari 1 tahun lagi. Gimana persiapan kamu? Udah yakin keterima PTN? Di mana? Jurusan apa? Tapi kalau misalnya belum, kamu cocok banget nonton video ini. Jadi, jalur masuk kampus tuh banyak banget. Untuk masuk PTN atau perguruan tinggi negeri, yang paling terkenalnya itu adalah 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. SNMPTN ini adalah gampangnya jalur undangan, jadi kita tuh kayak cuma pakai rapot doang, serta prestasi dan faktor lainnya. Jadi ibaratnya kamu nggak usah untuk ikut ujian UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan KHLTMPT dan pasangannya itu banyak banget. Kan kalau SNMPTN itu tuh saingan kamu cuma 1 angkatan di seluruh Indonesia ya. Tapi kalau UTBK SBMPTN saingan kamu tuh banyak banget. Bahkan yang gap year 1 tahun, gap year 2 tahun itu tuh masih boleh ikutan. Hayo, lebih pilih mana, SNMPTN atau SBMPTN? Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih yang belum rezeki di SNMPTN dan SBMPTN, biasanya ikut namanya ujian mandiri, jalur mandiri. Univ berbeda-beda nih untuk melaksanakan jalur ujian mandirinya. Bahkan ada juga univ yang tidak menyelenggarakan ujian mandiri, jadi tergantung si PTN-nya. Nah, terus tuh beda-beda kayak jumlah soal, materinya, pokoknya tuh kayak lebih beragam dan variatif. Jadi memang untuk SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri itu harus benar-benar mengikuti perkembangannya karena memang suka berubah-ubah. Nah, terus gimana sih tips biar lolos di SNMPTN dan SBMPTN 2023? Yang pertama adalah tentukan jurusan dan PTN, pilihan dan impian kamu ya. Ingat, dalam memilih jurusan dan PTN impian itu tidak boleh asal memilih ataupun ikut-ikutan teman. Karena nanti kamu bakal kerasa gitu ya, penyesalan di akhir itu seperti apa. Apalagi kuliah, jenjang sarjana itu tuh cukup lama ya, 4 tahun. Dan itu tuh harus dimaksimalkan. Kalau misalnya hanya ikut-ikutan teman, pada akhirnya juga tidak sesuai dengan impian kamu. Oleh karenanya penting banget buat menggali nih, bagaimana sih PTN dan jurusan kamu. Jadi kamu nanti bakal tahu nih, jurusan kamu tuh bakal belajar tentang apa, terus nanti karirnya tuh bakal jadi apa, daya tampungnya gimana, peminatnya gimana, ada di daerah mana, biaya hidupnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi harus perbanyak riset ya, jangan males, karena itu impian kamu, itu masa depan kamu. Yang kedua, khusus untuk SNMPTN, tingkatkan nilai dan prestasi kamu. Karena yang dinilai itu adalah nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5, serta prestasi baik akademik dan non-akademik. Nah, itu tuh penting banget ya. Jadi dari mulai kelas 10 nih akan lebih baik kalau misalnya nilai kamu tuh naik terus gitu ya. Kalau misalnya stagnan, naiknya nggak terlalu signifikan juga lebih baik daripada nilainya turun ya. Nah, tapi buat yang nilainya turun juga jangan pesimis, masih ada harapan. Apalagi kalau misalnya nilai menonjol kamu tuh memang benar-benar bagus sesuai dengan pilihan PTN kamu. Jangan lupa juga untuk ikut lomba-lomba semasa SMA. Jadi jangan disia-siakan waktu SMA kamu tuh, karena itu tuh berharga dan itu tuh bakal menjadi penentu masa depan kamu ya. Pokoknya semangat nih buat para pejuang SNMPTN. Nah, yang ketiga nih, ini tuh khusus juga untuk tips SNMPTN, perhatikan faktor-faktor lain. Jadi selain nilai rata-rata dan prestasi, biasanya ada beberapa faktor lain. Aku bocorin ya. Yang pertama adalah alumni sekolah kamu yang masuk ke jurusan dan PTN impian kamu. Ini tuh bener-bener berharga, jadi kamu tuh harus cari tahu di BK nih, siapa aja sih kakak kelas kamu tuh yang lolos ke jurusan dan PTN ini. Nah, kamu bisa tanya-tanya juga ya, gimana sih tips lolos mereka. Karena pengalaman orang lain tuh bisa menjadi bekal kita untuk menggapai kesuksesan yang sama. Kedua adalah indeks sekolah. Misalnya nih, kita tuh punya nilai 80, tapi kita tuh sekolah unggulan. Ada juga sekolah yang
ibaratnya masih akreditasinya C. Nah, nilainya sama-sama 80, itu tuh bakal beda penilaiannya ya. Jadi indeks sekolah juga penting. Cari tahu nih, indeks sekolah kamu tuh di nasional tuh akreditasinya udah apa? A, B, atau C. Terus apakah masuk ke 1000 sekolah terbaik atau misalnya belum, karena itu bakal berbeda penilaiannya. Yang ketiga adalah saingan. Nah, teman sekelas kamu, teman seangkatan kamu itu tuh bisa menjadi saingan kamu untuk memilih jurusan dan PTN yang sama. Jika alumni kamu ada misalnya 1 orang, bisa jadi yang diterima di tahun berikutnya, di tahun kamu itu hanya 1 orang juga. Tapi bisa juga lebih ya, kalau misalnya nilai kamu dengan nilai teman kamu yang memilih jurusan yang sama tuh tidak terlalu berbeda seperti itu. Jadi kamu harus cari tahu juga nih, siapa sih saingan kamu, berapa nilainya, apakah beda jauh sama kamu atau kamu lebih tinggi. Terakhir adalah grafik nilai menonjol. Ini juga nggak kalah penting. Kenapa? Karena misalnya nih, kita mau masuk jurusan ekonomi, usahakan nilai ekonomi dan matematika sosumnya itu bagus gitu ya, karena itu bisa menjadi penilaian utamanya juga. Selain itu misalnya kamu pengen masuk ke kedokteran, usahakan nilai biologi, kimia itu tuh lebih bagus dibandingkan mata pelajaran yang lain. Jadi gimana? Udah kebayang jurusan dan PTN impian kamu? Guys, tadi kita udah banyak bahas tentang SNMPTN dan tips-tipsnya ya. Jadi jangan lupa dicatat lagi. Sekarang aku mau lebih banyak bahas tentang gimana sih tips lolos SBMPTN. Yang pertama dan paling utama adalah belajar. Sebenarnya nggak ada tips lain selain belajar, tapi cara belajarnya itulah yang menentukan kesuksesan kamu lolos SBMPTN atau tidak. Yang pertama kali harus kamu lakukan adalah ketika kamu sudah menentukan jurusan dan PTN kamu lihat nih kira-kira nilai menonjol untuk lulus ke jurusan tersebut itu apa. Misalnya tadi, masuk kedokteran. Di UTBK itu kan ada 9 subtes ya. Nah, ada TPS dan TKA. TPS-nya itu ada penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, kemampuan memahami bacaan, dan juga pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, itu ada 4, ditambah sama bahasa Inggris, itu terpisah. Ada juga TKA, TKA-nya ada Saintek dan Sosum. Sainteknya itu matematika saintek, fisika, kimia, biologi, dan untuk Sosumnya ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Nah, di situ kamu pertimbangan, kira-kira jurusan impian kamu tuh nilai menonjolnya tuh di mana. Jadi kamu bisa maksimalkan juga di nilai menonjol untuk belajarnya. Misalnya pengen masuk ke kedokteran, berarti usahain nilai biologi, kimia, dan PU-nya itu lebih bagus dibandingkan yang lain. Selanjutnya misalnya pengen masuk ke jurusan akuntansi, berarti usahakan nilai ekonomi, nilai PK-nya itu lebih bagus daripada yang lain. Nah, sekarang aku mau kasih rekomendasi nih, bagaimana sih cara belajar yang benar nih untuk ikut SBMPTN 2023 biar bisa lolos. Guys, karena sekarang zaman tuh udah sangat canggih banget, banyak banget aplikasi belajar yang bisa membantu kamu gitu ya. Jadi kamu gak usah repot-repot nih mandiri sendiri menyusun jadwal belajar karena udah dibantu sama si aplikasi belajar. Salah satu aplikasi belajar terbaik di Indonesia itu adalah namanya Ruang Guru. Kamu pasti udah gak asing ya sama Ruang Guru, aplikasi belajar terbaik ya. Nah, mulai dari jenjangnya tuh SD, SMP, SMA, dan pokoknya lengkap banget. Sekarang aku mau fokus untuk melihat bagaimana fitur-fitur yang ada di Ruang Guru. Nah, buat kamu yang belum memiliki aplikasi Ruang Guru, langsung aja download aplikasi Ruang Guru di Play Store ataupun App Store. Nanti kamu langsung daftar. Nah, nanti kamu bisa menggunakan kode diskon berlangganan, yaitu Retap Ramesti. Di situ spesial banget nih kalau misalnya kamu mau berlangganan di Ruang Guru. Nah, kenapa sih harus Ruang Guru? Di sini aku bakal kasih tahu beberapa fitur-fitur terbaiknya ya. Di sini misalnya aku tuh memilih yang UTBK dan ujian mandiri, lalu TK Sosum. Di sini tuh banyak banget fiturnya guys. Aku tuh kayak sampai amazed juga ya. Yang pertama di sini ada pemahaman materi, lalu ada kerjakan PR, persiapan ujian, belajar UTBK, dan zona seru. Jadi di Ruang Guru juga di situ ada namanya UTBK Center. Di UTBK Center tuh kayak bener-bener pusatnya UTBK banget sih. Mulai dari ada tips dan strategi belajar, persebaran materinya lengkap banget untuk semua subtes, materi belajar UTBK, latihan dan pengayaan, tryout-nya juga nggak lupa gitu ya, karena kan tryout tuh penting banget, live teaching, serta drill soal. Di aplikasi Ruang Guru itu, video pembahasannya itu benar-benar ciamik banget sih, karena memang mudah dipahami dan mudah dimengerti, karena memang banyak animasinya dan penjelasan gurunya tuh benar-benar enak banget untuk dipahami. Selain belajar, kita juga harus evaluasi gitu ya, evaluasi apa kita tuh sudah paham dengan materinya atau belum. Nah, kamu tuh bisa menggunakan bank soalnya dan juga drill soalnya.
Di sini tuh banyak sekali soal. Nah, nanti kamu tuh bisa untuk mengerjakan dan bakal ada evaluasi serta nanti bakal ada laporan belajarnya. Bang soalnya PU, terus kamu tuh bener berapa salah berapanya tuh bakal tahu gitu. Jadi kamu bakal melihat progres belajar kamu. Enak banget ya, udah difasilitasin semuanya. Nah, terus nggak ketinggalan juga ujian mandiri di ruang guru juga difasilitasi nih. Misalnya di Simak UI, kamu tuh bisa mempelajari materinya berupa video, lalu juga latihan soal langsung. Pokoknya lengkap banget ya di aplikasi Ruang Guru. Jadi Ruang Guru tuh bisa jadi solusi belajar kamu buat menghadapi SBMPTN dan ujian mandiri 2023. Kamu yang belum berlangganan, langsung aja berlangganan ya. Pakai kode diskon aku, Reta Pramesti. Oke, yang terakhir adalah konsistensi dan jaga kesehatan. Konsistensi belajar itu tuh penting banget biar bisa meningkatkan nilai kamu di SNMPTN. Konsistensi belajar juga per hari, menyisihkan waktu dan tenaga tiap hari jadi bekal untuk lolos di SBMPTN dan ujian mandiri. Pokoknya nggak apa-apa deh, kelas 12 ini tuh gak susah dahulu ya, baru nanti bersenang-senang kemudian. Bakal kerasa hasil dari proses yang kamu sudah lakukan di kelas 12 itu nanti di akhir ya. Jadi pokoknya kamu harus semangat, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan jangan lupa juga buat olahraga. Stay happy and kyo. Sih gitu aja dari aku ya. Semoga catatan-catatan kamu dari hasil sharing aku ini tuh bisa bermanfaat dan bisa membawa kamu untuk lolos di SNMPTN dan SBMPTN serta ujian mandiri 2023. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye. Good luck.